Mbak Elena yang bertugas pada siang hari ini dengan Mbak siapa? Mbak Septiara, Bu. Alamatnya dari mana Mbak Septiara? Dari Waikana. Dari Waikanan. Gimana Mbak Septiara? Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang, sudah berkenan datang di klinik kami ya. Gimana, ada yang bisa saya bantu? Rencana bulan depan saya menikah, Bu, tapi pengetahuan saya tentang pernikahan masih sedikit, jadi mohon penjelasannya, Bu. Oh gitu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya Mbak ya. Jadi di sini saya akan menyampaikan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Nah, Mbak Septiara nggak perlu khawatir karena kerahasiaannya dan privasi Mbak Septiara akan saya jaga, begitu ya. Sebelumnya Mbak Septiara tahu nggak pernikahan itu apa? Pernikahan itu yang saya tahu cuma suatu ikatan antara satu pasangan dan dua keluarga yang ya gitu, aku kurang penjelasan. Nah, pernikahan atau akad janji nikah yang diucapkan atas nama Tuhan yang Maha Esa yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberi ketenangan, sakinah dengan membangun hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, yaitu mengodah keluarga. Nah, pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga. Mbak Septiara bisa dilihat di lembar balik ini ya Mbak ya, biar Mbak Septiara lebih paham. Masing-masing pihak memiliki peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Seperti itu Mbak Septiara. Nah, apa saja sih hak reproduksi dan seksual? Yang pertama, hak memiliki yang sama dalam memutuskan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan berapa kelahiran. Rencananya mau punya anak berapa Mbak Septiara? Cukup 2 aja. Lalu selanjutnya ada hak mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual, serta efek samping obat-obatan, alat dan tindakan medis yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi. Dan hak mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual, agar perempuan dan laki-laki terlindungi dari penyakit infeksi seksual dan infeksi saluran reproduksi atau ITS. Dan hak memperoleh informasi dan layanan yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima sesuai dengan pilihan tanpa paksaan. Lalu selanjutnya ada hak perempuan mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan, yang memungkinkan sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan sampai nikah serta memperoleh bayi yang sehat ya Mbak ya. Lalu hak hubungan suami istri harus didasari penghargaan terhadap pasangan masing-masing dan dilakukan dalam kondisi dan waktu yang diinginkan bersama tanpa unsur pemaksaan atau ancaman masing-masing. Apa aja sih Mbak persiapan pernikahan itu? Yang pertama ada persiapan fisik. Persiapan fisik itu harus dicek tanda-tanda vitalnya seperti suhu, nadi, frekuensi nafas, dan lain-lain. Nah, pemeriksaan darah rutin seperti apa sih golongan darah Mbak Septiara dan suami, terus resusnya apa gitu. Terus cek gula darah sewaktu, thalassemia, hepatitis B dan C, atau TOP gitu. Jadi untuk melindungi antara pasangan suami istri gitu Mbak ya. Terus ada persiapan gigi dan status imunisasi TT. Mbak Septiara sudah imunisasi TT atau belum? Sebelumnya belum pernah. Oh belum. Nanti datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi TT ya Mbak ya. Terus menjaga kebersihan organ reproduksi seperti mengganti celana dalam itu minimal 2 kali gitu ya Mbak ya. Tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat atau berbahan non sintetik. Membersihkan organ reproduksi luar dari depan ke belakang dengan menggunakan air bersih dan mengalir. Pakai handuk yang bersih juga. Terus bagi laki-laki dianjurkan disunat dulu untuk kesehatan. Tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan itu ada banyak. Pertama ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, seksual, penelantaran dan eksploitasi. Tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan itu secara fisik misalnya memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyebut dan
melantaran misalnya seperti tidak memberi nafkah istri, melarang istri bekerja, dan eksploitasi misalnya seperti memanfaatkan, memperdagangkan ya Pak ya, dan memperbudak orang. Solusi untuk mengatasi tindakan kekerasan itu yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Untuk apa? Untuk mengobati luka-luka yang dialami oleh pihak perempuan atau laki-laki dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan kondisi tertentu, dan menceritakan kejadian kepada keluarga, teman dekat dan kerabat, lalu melapor ke polisi. Jadi pelayanan perempuan dan anak itu ada undang-undangnya juga ya Mbak ya. Iya. Terus mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, LSM, psikolog dan bantuan hukum. Bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga itu yang pertama, bekerja pada laki-laki memiliki peran penting, terus diutamakan dan pembelaan terhadap perempuan bekerja dan mengurus rumah tangga tidak memiliki peran penting, tidak diutamakan, terus tidak ada pelajaran. Padahal enggak ya Mbak ya? Iya. Nah, bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga itu yang pertama ada stereotip atau pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Misalnya laki-laki kuat sedangkan perempuan itu lemah. Padahal enggak ya Mbak ya, itu sebenarnya sama ya. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, begitu pun sebaliknya. Lalu ada subordinasi yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan, itu enggak juga. Terus marginalisasi, perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peran penting. Padahal sekarang perempuan bisa menjadi pemimpin sekarang ya. Beban ganda, beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah keluarga. Tanda-tanda kehamilan sendiri Mbak Firdaus sudah tahu belum? Saya itu pernah hamil, jadi pengetahuannya kurang jelas. Yang jelas yang pertama, tes kehamilan itu positif, respek ya Mbak ya, positif. Terus kedua, terus tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Terus timbul rasa mual muntah dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Tidak ada nafsu makan, kadang-kadang ngidam. Terus pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar tukang jati jantung. Cara menghitung usia kehamilan dan cara menentukan racinan persalinan itu yang paling penting. Mbak Setiara harus ingat kapan yang terakhir Mbak Setiara. Jadi nanti bisa dihitung dari situ. Ya, kalau misalnya Mbak Setiara lupa kapan terakhir haidnya, agak bingung juga nanti ya. Selanjutnya ada kehamilan dan persalinan beresiko. Apa saja? Yang pertama itu ada 4 terlalu dan 3 terlambat. 4 terlalu itu terlalu muda untuk hamil, kurang dari 20 tahun, terus terlalu tua untuk hamil, lebih dari 35 tahun, terlalu sering hamil, memiliki anak lebih dari 3, dan terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya, kurang dari 2 tahun. Itu nggak baik ya Mbak ya, bisa menimbulkan banyak komplikasi seperti perdarahan, lain-lain. Terus 3 terlambat itu apa aja? Yang pertama, terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis atau kedaruratan. Dan yang kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Nah, pada bahaya kehamilan sendiri, yang pertama, jika Mbak secara nanti hamil, terus menemukan perdarahan pada waktu hamil, bengkak di kaki, tangan, wajah yang disertai sakit kepala dan kejang, terus demam atau panas lebih dari 2 hari, keluar cairan ketuban sebelum tiba saat melahirkan, terus muntah terus-menerus, tidak mau makan, dan berat badan yang tidak naik pada trimester 2 dan 3. Segera ke tenaga kesehatan terdekat ya Mbak ya, untuk mendapatkan pertolongan pertama. Persalinan ditolong petugas kesehatan. Kenapa sih harus ditolongkan petugas kesehatan? Yang pertama, tenaga kesehatan itu merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi itu benar-benar terjamin seperti itu ya Mbak ya. Apabila terdapat kelainan akan cepat diketahui dan segera dapat ditolong atau dirujuk ke puskesmas
atau rumah sakit atau fasilitas yang lebih lengkap gitu Mbak Febri. Nah, persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dari tenaga kesehatan wanita. Kalau bersalin di rumah dusun itu kan alatnya masing-masing ya Mbak ya, dapatnya juga nggak steril. Nah, apa saja sih perawatan pasca persalinan? Yang pertama, perawatan paling pusat, terus mendapatkan vitamin A, imunisasi pada anak, KB, tentunya seperti itu ya Mbak ya. Dan perawatan paling pusat itu gimana caranya? Menggunakan kasa besi, terus kering dan steril setiap hari sampai tali pusatnya itu lepas dan putus sendirinya. Jadi kita tidak perlu mendapatkan tambah-tambah ya Bu ya. Iya. Pemberian imunisasi hepatitis B, BCG, dan polio bagi bayi itu bisa didapatkan di posyandu. Terus memeriksakan kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimal 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Jadi harus tetap kontrol ya Mbak ya. Di bidang terdekat nggak apa-apa ya Bu ya. Terus meminum 1 kapsul vitamin A yang berwarna merah segar setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam. Segera melapor kelahiran kepada kader desa, desa wisma atau posyandu bila terdata dan dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi nanti setelah melahirkan langsung menggunakan KB. Jadi sebelum hamil atau saat sudah konsultasi itu perencanaan kami harus didiskusikan oleh Mbak Septi dan keluarga. Kalau yang aman buat saya menyusui KB apa ya Bu ya? Mbak secara bisa menggunakan KB yang hormonal seperti IUD. Itu kenapa? Yang pertama tidak mengganggu hormon saja ya, terus tidak menyebabkan darah hitam, terus gemuk pada badan. Kalau ada yang mengganggu ASI juga ya Bu ya? Tidak memproduksi estrogen juga. Terus kami ada inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Mbak Siti udah tahu belum IMD itu apa? Oh, kurang tahu juga Bu. Iya. Nah, IMD itu bayi mulai disusui segera setelah dilahirkan tanpa dibersihkan terlebih dahulu Mbak Siti. Jadi langsung ditaruh ke ibunya ya. Biarkan bayi mencari dan menghisap putri susu walaupun ASI belum keluar. Hal ini berfungsi untuk menjaga kedekatan psikologis antara ibu dan bayi, bonding attachment gitu. Dan mencegah terbuangnya air susu ibu pertama, kolostrum. Jadi kalau air susu pertama yang manis itu bukan basi ya Bu ya, itu namanya kolostrum. Lalu pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa makanan pendamping apapun selama 6 bulan. Yang selanjutnya pemberian ASI itu dianjurkan tetap diberikan sampai usia 2 tahun. Manfaat pemberian ASI sendiri apa sih? Yang pertama antibodinya terbentuk ya Bu ya. Terus yang kedua, ASI itu adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Jadi tidak bisa ya Bu ditambah-tambah dengan gizi formula ya Bu? Kalau bisa jangan ya, karena bagusnya mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kecuali nanti kalau sudah 6 bulan baru boleh diberikan makanan tambahan. Lalu ada HIV tidak menular melalui makan bersama, memakai peralatan atau makan bersama, terus berenang bersama, gigitan serang juga tidak menular ya. HIV itu menular hanya melalui jarum suntik. Terus yang kedua cairan dalam tubuh. Waspadai HIV tidak memiliki gejala. Orang yang terinfeksi HIV terlihat biasa saja, tetapi bisa menular lewat pertukaran cairan tubuh atau jarum suntik. Setelah lewat masa 5 tahun, mulai tampak gejala akibat sistem kekebalan tubuh yang hilang, sehingga penyakit lain yang masuk ke tubuh tidak dapat ditangani. Biasanya itu tergantung kekebalan tubuh seseorang, Mbak ya. Terus pengobatan juga diberikan kepada penderita. Ini benar-benar harus diminum, nggak boleh lepas. Pengobatannya seumur hidup.
Misalnya ada kanker pada perempuan, kanker rahim atau serviks merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Nah, di Indonesia sendiri kanker rahim bahkan menduduki tingkat pertama pembunuh perempuan. Kanker rahim merupakan maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu relatif lebih cepat. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini. Gimana sih cara mendeteksi dini kanker rahim? Itu ada banyak cara. Yang pertama, pap smear. Terus yang kedua, tes IVA. Deteksi dini kanker rahim dianjurkan untuk perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang sudah berhubungan seksual dan dapat dilakukan 5 tahun sekali. Gimana itu mendapatkannya? Itu bisa dari dokter, bidan, atau puskesmas, bahkan rumah sakit. Itu ada programnya dari pemerintah bahwa melakukan pengecekan pap smear dan IVA tes itu gratis. Dan pada stadium awal umumnya kanker rahim itu tidak memiliki gejala, tapi pada stadium lanjut itu memiliki gejala yang pertama perdarahan osteosenglana, terus perdarahan tidak normal dari vagina, muncul bercak-bercak darah, terus disertai dengan bau yang busuk, terus tubuhnya akan busuk, nyeri pinggang saat buang air kecil dan buang air besar. Cara mencegah gangguan seksual itu seperti apa? Selalu ingat bahwa kehidupan seksual adalah hidup bersama dan dibina bersama pasangan. Terus bersikap dan bicara secara terbuka apa adanya. Masing-masing pasangan berhak tahu mana hal yang mereka suka dan mana yang tidak disukai. Jaga kesehatan tubuh dan jiwa dengan gaya hidup yang sehat, misalnya tidak merokok, mengelola stres dengan baik, tidur cukup, pola makan dan gizi itu seimbang, serta berolahraga secara teratur. Jangan tergoda untuk menggunakan obat atau ramuan yang tidak sesuai yang tidak jelas indikasinya, karena itu dapat membahayakan fungsi organ tubuh seperti hati, ginjal. Lalu jagalah keseimbangan antara kesibukan dan rekreasi. Jadi kalau misalnya stres, ayo kita mengatur strategi buat liburan bersama keluarga. Lalu usahakan untuk memiliki waktu khusus hanya berdua bersama teman-teman. Terus jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kebutuhan. Komunikasikan dengan pasangan masing-masing sesuai kebutuhan. Itu ya Mbak ya. Jadi kita jadi perempuan juga nggak boleh egois. Gimana Mbak Septi? Bingung atau enggak? Maksudnya bisa jelas nggak bisa jelas. Nanti jelasinnya itu. Ada yang mau ditanya nggak Mbak Septi? Gimana kalau misalnya nanti saya setelah menikah menjadinya hamil 1 bulan 2 bulan, gimana caranya? Itu boleh juga nanti didiskusikan dengan suami nanti ya. Kalau menggunakan kontrasepsi ada juga. Namun kalau menunda cuma sebulan 2 bulan itu biasanya tidak dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi, kecuali alat kontrasepsi seperti kondom seperti itu. Jadi tidak mengganggu kesuburan dari pihak perempuan yang hamil. Jadi nanti tidak perlu KB-KB ya Bu ya, maksudnya tidak perlu menggunakan pil ataupun suntik ya Bu ya. Pasti ya Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Selamat ya Mbak Septi. Iya Bu.